Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Ustadz Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah, yakni Ustadz Imam Syafi'i MH. Yang saya hormati Kepala Prodi Perbandingan Madhab, yakni Ustadz Ramdan Wagianto SH. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, yakni Ibu Vita Firdausiah MH. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang pembagian hukum. Pembagian hukum di sini dibagi menjadi 5, yakni berdasarkan sumbernya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan isi, berdasarkan waktu berlakunya atau masa berlakunya, dan yang terakhir ini berdasarkan tempatnya. Oke, kita mulai dari yang berdasarkan sumber. Pembagian hukum berdasarkan sumber yaitu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu. Yang pertama ada hukum UU atau hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah hukum yang terletak dan tercantum di dalam undang-undang. Yang kedua, hukum kebiasaan atau biasanya disebut hukum adat. Hukum ini adalah hukum yang berlaku dalam peraturan atau adat. Yang ketiga ada hukum traktat. Hukum traktat adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat ada hukum jurisprudensi. Hukum ini adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan sebelumnya dalam memberi keputusan di dalam pengadilan. Yang kelima adalah hukum ilmu. Hukum ilmu adalah hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat pandangan para ahli hukum yang terkenal dan berpengaruh. Nah, selanjutnya ada pembagian hukum berdasarkan bentuknya. Pembagian hukum berdasarkan bentuknya di sini dibagi menjadi 2. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai undang-undang secara tertulis. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, keputusan presiden, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku, diyakini, dan dipatuhi oleh masyarakat, tapi hukum ini tidak dibentuk menurut prosedur yang formal. Contohnya hukum adat. Nah, selanjutnya ada pembagian hukum berdasarkan isi. Ada 2, hukum publik dan hukum privat.
Hukum publik ini bisa disebut juga hukum negara. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara, individu, dan warga negara. Hukum publik ini menyangkut kepentingan umum atau publik. Dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya ada hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan serta memuat larangan dan sanksi. Yang kedua ada hukum tata negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait hubungan antara negara dengan bagiannya. Yang ketiga ada hukum tata usaha. Hukum tata usaha ini adalah hukum publik yang mengatur tentang tugas dan kewajiban para pejabat negara secara administratif. Yang keempat ada hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum publik yang mengatur terkait hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional. Hukum privat atau disebut juga hukum sipil. Hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antar individu termasuk negara sebagai pribadi. Maksudnya tuh hukum privat ini lebih memfokuskan pada kepentingan seseorang. Nah, hukum privat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum perdata, yaitu hukum privat yang mengatur hubungan antar individu secara umum, seperti hukum keluarga, hukum waris, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hukum perniagaan. Hukum perniagaan adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antar individu di dalam perdagangan, seperti hukum jual beli, hukum hutang piutang, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada dua, ada hukum positif sama hukum negatif. Hukum positif ini bisa disebut juga hukum ius constitutum. Nah, adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi masyarakat di daerah tertentu. Contoh, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Hukum yang kedua itu hukum negatif atau ius constituendum, adalah hukum yang diharapkan dapat yang berlaku pada waktu yang akan datang. Kayak hukum ini masih direncanakan gitu loh. Misalnya rancangan undang-undang gitu. Nah, selanjutnya ada hukum pembagian hukum berdasarkan tempatnya. Yaitu ada hukum negara, hukum nasional adalah hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu dan harus dilaksanakan oleh warga negara. Ada yang kedua, ada hukum internasional yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di dalam wilayah lainnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.